Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Artificial Intelligence atau AI. Kami kelompok 1 beranggotaan 3 orang. Yang pertama itu ada Sivanya Mandagi, kedua ada Michael Maramis, dan yang ketiga itu ada Johan Carlos. Nah, selanjutnya ada bagian pengambilan keputusan. Apa sih itu pengambilan keputusan? Nah, pengambilan keputusan ini adalah proses memilih di antara berbagai alternatif untuk menentukan suatu tindakan atau solusi terhadap masalah yang kita hadapi. Nah, seperti yang di bawah ini, yang pertama itu ada intelligence atau penelusuran lingkup masalah. Ada juga sistem informasi manajemen atau pengolahan data elektronik. Yang di bawah intelijen itu ada desain, yaitu perencanaan penyelesaian masalah. Yang ketiga itu ada choice atau pemilihan tindakan, dan ada ilmu manajemen atau operation research, dan ada implementation pelaksanaan tindakan. Selanjutnya itu ada 3 fase dalam pengambilan keputusan. Fase pertama itu ada intelligence phase, atau tahap awal dalam pengambilan keputusan, di mana masalah atau peluang diidentifikasi. Aktivitas dalam fase ini meliputi pengambilan data dan informasi, pengenalan masalah, serta menganalisa situasi. Yang fase yang kedua itu ada design phase. Pada fase ini berbagai solusi atau alternatif untuk mengatasi masalah dirancang dan dipertimbangkan. Proses ini melibatkan pengembangan alternatif, analisis alternatif, dan mengeksplorasi opsi. Yang ketiga itu ada fase choice phase. Fase ini merupakan tahap akhir di mana keputusan akhir diambil, dan langkah-langkahnya meliputi evaluasi opsi, pemilihan alternatif, dan implementasi. Selanjutnya ada intelligence phase. Intelligence phase itu terdiri dari 4. Yang pertama itu ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan proses pengambilan keputusan di mana masalah yang ada dikenali dan dipahami secara jelas. Yang kedua itu ada klasifikasi masalah. Ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih penting tentang masalah tersebut dan memungkinkan pemilihan pendekatan yang sesuai untuk penyelesaiannya. Yang ketiga itu ada penguraian masalah. Penguraian masalah ini merupakan proses pemecah masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau lebih mudah dipahami. Yang terakhir itu ada kepemilikan masalah. Konsep ini menunjukkan siapa yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Identifikasi yang pertama itu adalah mengevaluasi tujuan atau sasaran organisasi terkait dengan isu yang sedang dianalisis. Hal ini sangat membantu memahami konteks dan relevansi dari masalah yang mungkin muncul. Lalu pada tahap ini dilakukan penilaian untuk menentukan apakah terdapat masalah. Ini melibatkan mengidentifikasi gejala dari masalah, menilai keluasannya atau dampak potensial, mendefinisikan masalah secara jelas dan spesifik. Yang ketiga itu membedakan antara masalah dan gejala dari suatu masalah. Untuk langkah yang keempat itu lakukan monitoring dan analisis terhadap tingkat produktivitas organisasi. Langkah selanjutnya itu mengumpulkan data saat ini dan memproyeksikan data masa depan.
adalah aspek yang menantang dan dalam analisis. Kualitas estimasi mempengaruhi keakutan penilaian masalah. Yang keenam itu investigasi dilakukan untuk menentukan apakah masalah benar-benar ada, di mana letaknya, dan seberapa besar pengaruhnya terhadap organisasi. Untuk langkah yang terakhir itu memastikan bahwa sistem informasi melaporkan masalah yang sebenarnya, bukan hanya gejala-gejala. Hal ini penting untuk memastikan bahwa solusi yang diambil efektif dan menyasar ke masalah utama. Selanjutnya itu ada isu yang muncul dalam pengumpulan dan estimasi data. Data yang pertama itu ada data tidak tersedia. Data yang kita butuhkan mungkin tidak ada atau sulit ditemukan. Yang kedua itu biaya pengumpulan data. Di sini kita mengumpulkan data bisa mahal. Yang ketiga itu data tidak akurat. Data yang kita kumpulkan bisa saja salah atau tidak tepat. Yang keempat itu estimasi yang subjektif. Estimasi yang dibuat dari data bisa dipengaruhi oleh pendapat atau bias pribadi, bukan hanya fakta. Yang kelima itu keamanan data. Data bisa jadi rentan terhadap kebocoran atau pencurian. Yang keenam itu data kualitatif. Beberapa data penting mungkin bersifat kualitatif. Yang ketujuh itu hasil akhir bisa memakan waktu. Kadang hasil yang kita harapkan dari data mungkin baru terlihat setelah periode waktu yang lebih lama dari yang direncanakan. Yang terakhir itu ada asumsi data. Kita sering mengasumsikan bahwa data di masa depan akan mirip dengan data di masa lalu, yang mungkin tidak selalu benar. Selanjutnya itu klasifikasi masalah. Yang pertama itu ada konseptualisasi. Apa sih itu konseptualisasi? Konseptualisasi itu merupakan proses mendefinisikan dan memahami masalah secara mendalam. Tujuan utamanya itu adalah untuk menempatkan masalah dalam kategori yang jelas dan terstruktur, sehingga memudahkan identifikasi solusi yang sesuai. Selanjutnya itu ada pendekatan solusi. Nah, cara-cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan kategori dan strukturisasinya. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, selanjutnya ini adalah strukturisasi masalah keputusan. Simon 1977. Masalah terprogram. Masalah yang dapat dipecahkan dengan menggunakan prosedur, aturan, atau kebijakan yang telah ada sebelumnya. Contohnya, penjadwalan shift kerja, pemrosesan klaim asuransi standar, atau prosedur administrasi harian. Kedua, masalah tidak terprogram. Masalah yang tidak memiliki solusi, standar, atau prosedur yang telah ditetapkan. Masalah ini seringkali bersifat unik, kompleks, dan tidak terduga, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih kreatif dan penilaian situasi yang spesifik. Sebagai contoh, pengambilan keputusan tentang strategi perusahaan baru, penanganan krisis yang tidak terduga, atau keputusan investasi jangka panjang. Yang ketiga, masalah semi terstruktur. Masalah yang memiliki beberapa elemen yang dapat diprogram dan beberapa yang tidak terprogram. Ini berarti sebagian dari masalahnya tersebut dapat dipecahkan dengan prosedur yang ada, sementara bagian lainnya memerlukan penilaian dan kreativitas untuk menemukan solusi yang tepat. Contohnya, pengambilan keputusan tentang pembangunan produk baru. Penguraian atau dekomposisi masalah. Yang pertama adalah masalah yang kompleks dapat dibagi menjadi banyak sub-masalah. Yang kedua, memecahkan sub-masalah yang lebih sederhana dapat membantu memecahkan masalah yang kompleks. Yang ketiga, dekomposisi memfasilitasi komunikasi di antara para pengambil keputusan. Selanjutnya, kepemilikan masalah. Yang pertama, penentuan kepemilikan, yaitu ketika pemilikan masalah tidak ditentukan, maka seseorang tidak melakukan tugasnya atau masalah ini akan diidentifikasi sebagai masalah orang lain. Yang kedua, penugasan. Penting bagi seorang untuk secara sukarela
memiliki atau menugaskannya kepada orang lain. Yang ketiga, tanggung jawab. Sebuah masalah yang ada di dalam sebuah organisasi hanya jika seorang atau beberapa kelompok mengambil tanggung jawab untuk mengatasinya dan jika organisasi memiliki kemampuan untuk memecahkannya. Yang keempat, pernyataan masalah. Fase inteligensi berakhir dengan pernyataan masalah secara formal. Selanjutnya adalah design phase. Design phase ini meliputi penemuan atau mengembangkan dan menganalisis tindakan yang mungkin untuk dilakukan. Juga meliputi pemahaman terhadap masalah dan menguji solusi yang layak. Sebuah model pengambilan keputusan dikonstruksi, dites, dan divalidasi. Selanjutnya, pemodelan meliputi konseptualisasi masalah dan mengabstraksikan masalah ke dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif. Untuk sebuah model matematika, variabel-variabel diidentifikasi dan kemudian ditentukan hubungan-hubungan di antara variabel tersebut. Yang terakhir, model yang sederhana mengarah pada biaya pengembangan yang lebih rendah, manipulasi yang lebih mudah, dan solusi yang lebih cepat tetapi tidak akurat. Selanjutnya, model yang lebih sederhana biasanya memerlukan lebih sedikit data atau data yang diagregasikan lebih mudah didapatkan. Model memiliki variabel keputusan yang menggambarkan alternatif yang harus dipilih oleh seorang manajer. Contoh bagaimana beriklan pada waktu khusus, server web mana yang akan dibeli atau disewa. Sekumpulan variabel hasil seperti laba, pendapatan, atau penjualan menggambarkan tujuan atau sasaran dari masalah pengambilan keputusan. Variabel atau parameter yang tidak dapat dikontrol seperti kondisi krisis ekonomi menggambarkan lingkungannya. Proses pemodelan meliputi menentukan atau mentemati simbolis hubungan-hubungan di antara berbagai variabel. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Michael Maramis. Nah, selanjutnya memilih sebuah prinsip pilihan. Prinsip pilihan adalah suatu kriteria yang menentukan apakah suatu solusi dapat diterima atau tidak. Dalam sebuah model, prinsip ini berfungsi sebagai variabel hasil. Proses memilih pilihan melibatkan penentuan tujuan dalam pengambilan keputusan dan bagaimana tujuan-tujuan tersebut dimasukkan ke dalam model. Prinsip pilihan dapat dikategorikan menjadi normatif yang menunjukkan bagaimana keputusan seharusnya dibuat, dan deskriptif yang menjelaskan bagaimana keputusan sebenarnya dibuat. Dengan kata lain, prinsip ini membantu merumuskan dan mengevaluasi pilihan yang paling sesuai dengan tujuan atau hasil yang diinginkan. Selanjutnya, model normatif. Model normatif adalah model yang berfokus pada pemilihan alternatif terbaik dari semua opsi yang tersedia, dikenal sebagai optimalisasi. Untuk menentukan pilihan terbaik, setiap alternatif harus dievaluasi dan dibuktikan bahwa pilihan yang diambil adalah yang paling unggul. Berikut adalah 3 pendekatan alternatif untuk mencapai optimalisasi. Yang pertama, mengoptimalkan berdasarkan nilai tambah bagi pengguna atau pemangku kepentingan. Fokus pada menemukan alternatif yang memberikan manfaat atau kepuasan terbesar bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Ini sering diterapkan dalam layanan pelanggan atau desain produk. Contoh, memilih fitur produk yang memberikan manfaat terbesar bagi konsumen, meskipun biayanya sedikit lebih tinggi. Yang kedua, mengoptimalkan dengan mempertimbangkan risiko terendah. Dalam situasi di mana ada ketidakpastian atau risiko tinggi, pendekatan ini mencari solusi yang menawarkan hasil terbaik dengan risiko paling minimal. Contoh, memilih investasi yang memberikan return moderat tetapi dengan risiko kerugian yang sangat rendah dibandingkan opsi lain yang lebih berisiko. Yang ketiga, mengoptimalkan berdasarkan kecepatan atau waktu penyelesaian. Pendekatan ini menekankan pada menemukan alternatif yang memungkinkan penyelesaian tujuan atau proyek dalam waktu paling singkat, yang sering digunakan dalam proyek berbasis deadline atau situasi darurat.
Contoh memilih metode konstruksi yang dapat menyelesaikan bangunan dengan kualitas baik, tetapi dalam waktu paling singkat dibandingkan metode lainnya. Nah, selanjutnya model deskriptif. Pendekatan deskriptif menggambarkan berbagai hal sebagaimana mereka ada atau bagaimana hal tersebut diyakini bekerja. Biasanya didasarkan pada model matematis dan sangat berguna untuk mengeksplorasi dampak dari berbagai tindakan alternatif di bawah kondisi input dan proses yang berbeda. Salah satu metode pemodelan deskriptif yang paling umum digunakan adalah simulasi. Pemodelan ini berguna dalam berbagai jenis aplikasi, seperti yang pertama, keputusan inventory yang kompleks, kedua, analisis dampak lingkungan, ketiga, perencanaan keuangan, keempat, pengelolaan aliran informasi, kelima, analisis skenario, keenam, peramalan teknologi atau forecasting teknologi, dan yang ketujuh, manajemen antrian. Simulasi dan analisis ini membantu memahami bagaimana berbagai variabel dapat mempengaruhi hasil dalam situasi nyata tanpa harus melakukan eksperimen langsung. Nah, selanjutnya menghasilkan alternatif. Mencari atau menghasilkan alternatif adalah bagian penting dalam pengembangan model. Proses ini sangat bergantung pada ketersediaan informasi, biaya untuk mendapatkan informasi tersebut, serta keahlian yang dibutuhkan dalam bidang terkait. Pencarian alternatif dilakukan setelah menetapkan kriteria evaluasi untuk membandingkan berbagai pilihan yang tersedia. Selanjutnya, mengukur hasil akhir. Mengukur hasil akhir dilakukan dengan mengevaluasi nilai suatu alternatif berdasarkan pencapaian tujuan yang diinginkan. Sebagai contoh, jumlah produksi merupakan hasil akhir dengan tujuan meningkatkan kapasitas produksi. Keduanya dapat diukur dalam satuan unit produk yang dihasilkan. Nah, selanjutnya choice phase. Fase pilihan adalah tahap di mana keputusan konkret diambil dan komitmen dibuat untuk mengikuti tindakan tertentu. Pada fase ini, proses melibatkan pencarian, evaluasi, dan rekomendasi solusi yang paling sesuai untuk model yang digunakan. Solusi dalam model terdiri dari nilai-nilai spesifik untuk variabel-variabel keputusan dalam alternatif yang telah dipilih. Untuk mencari solusi yang optimal, berbagai pendekatan dapat digunakan, termasuk yang pertama, teknik analitik, menggunakan metode matematis untuk menyelesaikan rumus. Yang kedua, algoritma, mengikuti prosedur langkah demi langkah untuk menemukan solusi. Yang ketiga, heuristik, menerapkan aturan praktis atau pendekatan berbasis pengalaman. Dan yang keempat, blind search, menjelajahi semua kemungkinan tanpa panduan atau informasi awal. Setiap alternatif harus dievaluasi untuk menentukan apakah itu memenuhi kriteria yang ditetapkan. Jika terdapat banyak tujuan, semua tujuan harus diuji dan diseimbangkan satu sama lain. Analisis sensitivitas digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana alternatif yang dipilih dapat bertahan terhadap perubahan kondisi. Sementara itu, analisis bagaimana jika dilakukan untuk mengeksplorasi dampak dari perubahan utama dalam parameter pada hasil yang diinginkan. Nah, sekian dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dari kami. Terima kasih.